Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat beri salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, ada kajian ini merupakan berkah rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah kecantikan hakiki seorang muslimah. Seorang wanita pasti tidak menafikan pengen cantik ya. Nah, bagaimana nih kecantikan hakiki seorang muslimah ya? Nah, tapi sebelumnya kita akan bacakan dulu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, akan beruntunglah kamu. Ya, hadis Bukhari Muslim. Kemudian juga di hadis yang lain, ya juga diperkuat ini, ya, yang artinya dunia adalah perhiasan dan sebaik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Muslim. Nah, bicara masalah kecantikan, ya, nah setiap wanita tuh pasti kelihatannya kepingin cantik ya. Nah, ini yang kita bahas nih, bagaimana sih sebenarnya kecantikan yang hakiki di dalam Islam? Karena kecantikan itu tidak terlepas dari keindahan, ya. Nah, pertama, bagaimana sih supaya seorang muslimah itu bisa dikatakan kecantikannya hakiki secara Islam begitu ya? Yang pertama, supaya dia cantik secara hakiki, seorang muslimah itu adalah dia menjadi hamba Allah yang taat pada Allah dan Rasulnya. Muslimah yang kuat imannya akan selalu meluruskan niatnya karena Allah. Menjadikan Allah aktivitas sebagai bentuk ibadahnya kepada Allah. Setiap aktivitasnya itu memang dia tujukan mencari doa Allah. Muslimah yang hatinya terpaku pada keridhaan Allah dan menerima apapun ketetapannya dengan penuh keikhlasan. Jadi seperti itu. Jadi kecantikan yang hakiki yang pertama adalah ketika seorang muslimah itu menjadi hamba Allah yang taat pada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi keimanannya itu hanya kepada Allah, lurus hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, ya kecantikan hakiki seorang muslimah itu kalau dia memiliki akhlak yang baik dan selalu berbuat kebaikan. Jadi bukan hanya jasmaninya saja yang dipoles ya, bukan hanya sekedar penampilan saja yang dikeping kelihatan cantik indah, tapi kecantikan yang hakiki adalah ketika dia bisa memiliki akhlak yang baik. Ya, selalu berbuat amal-amal kebaikan, akhlaknya yang santun, penuh dengan kasih sayang, kelembutan, ya karena wanita itu kan lebih cenderung kepada sosok yang lembut, sosok yang penuh kasih sayang, memiliki akhlak yang baik, tutur kata yang baik, jangan sampai ya tidak memiliki akhlak yang baik, jadi tidak ada gunanya kalau cantik rupanya. Tapi itu tadi ya, tapi akhlaknya tidak baik ya, bahkan kadang-kadang perkataannya, perbuatannya itu tidak sesuai dengan kecantikannya. Padahal kecantikan hakiki harus diiringi dengan memiliki akhlak yang baik dan selalu berbuat amal kebaikan. Ibnu Abbas menyatakan ya, sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati, membersihkan sinar pada wajah, kekuatan pada tubuh, kelimpahan dalam rezeki, dan menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Sesungguhnya, sebaliknya nih, amal kejahatan itu akan bisa menggelapkan hati, kemudian menyuramkan wajah, melemahkan badan, mengurangi rezeki, dan menimbulkan rasa benci di hati manusia kepadanya. Ini tafsir Ibnu Katsir ya, menurut Ibnu Abbas tadi. Nah, jadi kalau kita ingin cantik secara hakiki, cantiknya luar dalam ya. Misal fisik kita sudah cantik, kan lengkap Allah kasih ya. Dengan wajah kita sudah dikasih Allah kesempurnaan ya. Kemudian nah itu harus diiringi dengan memiliki akhlak yang baik. Ya, tadi yang pertama bertakwa, beriman pada Allah, patuh kepada Allah. Yang kedua harus diiringi dengan memiliki akhlak yang baik, senang buat kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian kecantikan hakiki yang ketiga adalah ketika dia memiliki cantik hati dan jiwa. Ini Masya Allah ya. Jadi boleh wanita itu misalnya memperhatikan kebersihan
ininya ya, badannya, pakaiannya gitu ya, tetapi juga harus membersihkan juga hatinya. Jangan sampai hatinya ya lakukan hal yang tidak baik ya. Sedangkan kita aja kepingin baju kita bersih ya, kemudian badan kita sehat ya, apalagi kalau jiwa kita. Makanya juga dikatakan cantik itu ketika cantik hati dan jiwa. Kecantikan hakiki dan yang ideal adalah kecantikan yang bersumber pada dimensi ilahiyah, hati ya. Bahkan hati inilah ya yang akan menjadi penentu keselamatan seorang hamba ketika menghadap Allah. Rasulullah SAW pun pernah menyebutkan pentingnya kecantikan hati dalam sabdanya dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian dan rupa kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah itu tadi ya. Jadi Allah tidak melihat apakah dia putih, apakah dia hitam, apakah dia hidung mancung, apakah dia hidung pesek, apakah dia tinggi atau pendek. Tidak dilihat oleh Allah fisiknya atau rupanya, tapi Allah melihat hati kalian ya. Nah inilah yang akan kita terus perbaiki. Kalau hati kita masih ada hati-hati yang itu tadi ya, yang kotor, hati-hati yang masih banyak bermaksiat pada Allah atau banyak tidak berbuat baik pada orang ya, segeralah kita menjadikan hati kita hati qalbun salim, hati yang bersih dengan perbanyak kita istighfar pada Allah. Jadi wajah kita selalu kita bersihkan ya, misalnya bersihkan juga hati kita dengan istighfar ya. Pingin wajah glowing, perbanyaklah kita berwudhu ya. Pingin misalnya tubuh langsing ya, perbanyaklah kita puasa. Nah sebenarnya banyak ya kalau kita niat, tapi harus niatkan karena Allah ya. Kalau kita ingin tubuh kita langsing, perbanyaklah puasa Senin Kamisnya. Kepingin glowing ya, walaupun misalnya ada perawatan silakan, tapi harus sesuai dengan syariat ya. Jangan merubah bentuk ciptaan Allah. Kalau merubah bentuk ciptaan Allah takutnya nantinya haram ya. Misalnya banyak kan, misalnya ada orang misalnya yang pesek jadi mancung gitu ya, merubah ciptaan Allah ya, kadang akhirnya ada efek-efek samping ketika operasi plastik ya. Nah itu harus hati-hati. Atau misalnya apa lagi, misalnya kadang suntik putih gitu ya, kadang ada efek-efeknya akhirnya membahayakan dirinya, itu tidak diperkenankan. Jadi kalau kita itu kembali lagi ke masalah tadi hati ya, jadi Allah itu tidak melihat rupa kita, tidak melihat ya fisik kita, tapi Allah melihat hati kita. Oleh karena itu cantik hati itu sangat diperlukan, karena dari hati yang bersih tadi, hati yang cantik tadi akan keluar aura-aura positif, akan keluar ya sinar-sinar keimanan, dan itu akan membuat kecantikan yang hakiki. Apalagi kecantikan hakiki memang tidak terlepas dari kita menjaga kebersihan dan kesehatan badan. Tadi saya singgung tadi, cantik jasmani ya. Dalam suatu riwayat ya, riwayat Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Bahkan juga kita sering dengar ya, kebersihan adalah sebagian daripada iman gitu ya. Makanya wanita kepingin cantik hakiki juga dia harus bersih. Jangan pakainya dia tidak ganti-ganti ya. Jangan kemudian badannya dia tidak bersihkan dari kotoran-kotoran ya. Islam itu sangat memperhatikan kebersihan ya. Juga masalah kesehatan. Perhatikan makan makanan yang kita makan ya. Makan makanan yang halalan dan thayyiban itu juga akan mempengaruhi ya kecantikan hakiki. Kalau dia badannya sehat, dia bersih, hatinya bersih, insya Allah ya. Jadi cantik lahir dan batin. Dan yang terakhir, kecantikan hakiki adalah ketika dia juga mencantikkan, mencerdaskan akalnya. Dia cukup dengan rupa yang cantik, ya, tapi juga harus diiringi dengan dia belajar, dia menuntut ilmu. Sehingga kalau dia terus belajar seorang muslimah, dia terus mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dia tahu ilmunya, dia selalu melaksanakan sesuai dengan perintah-perintah Allah tadi, berdasarkan ilmu-ilmu yang dia pelajari, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, begitulah tadi ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai kecantikan hakiki, yaitu yang pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kecantikan hakiki adalah kecantikan yang berasal dari akhlak yang baik, suka berbuat kebaikan-kebaikan. Yang ketiga juga kecantikan hakiki adalah dimulai dari hati yang baik, hati yang bersih.
Yang keempat adalah kecantikan hakiki adalah dia menjadi orang yang cantik jasmaninya dengan memperhatikan kebersihan, kesehatan, ya, perawatan, tapi perawatan yang harus sesuai dengan syariat. Jangan merubah ciptaan Allah, apalagi itu sampai membuatkan dampak-dampak yang negatif gitu ya. Nah, kita lakukan hal-hal mandi, wudhu, itu juga bagus ya. Ingin bersih, wudhu, tadi saya katakan, ingin glowing, wudhu, ingin wajahnya bersinar, banyaklah sholat tahajud. Ya, ingin tadi badannya ideal langsing, banyaknya itu puasa Senin dan Kamis ya. Tapi harus niatkan karena Allah ya, bukan niatnya hanya semata-mata untuk cantik jasmani saja. Tapi insya Allah kalau seseorang sudah cantik hatinya, cantik jasmaninya, cantik akhlaknya, dan satu lagi cantik juga akalnya, dia memiliki pribadi yang cerdas menuntut ilmu. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan aja Allah ya menuntut kita menjadi kecantikan yang hakiki, yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi. Hindari kita menjadikan tampil cantik-cantik yang sifatnya duniawi, merubah ciptaan Allah, dihindari. Mudahan Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita, Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk istiqomah pada jalan Allah dan memegang rambu-rambu Allah. Mudahan pemirsa semua Allah ridhoi, Allah berkahi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya yakin masih banyak kurangnya, salahnya, kepada Allah saya mohon ampun, astagfirullahaladzim. Kepada para pemirsa semua saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.